pertemuan ini bersama saya, Miss Yemima. Apakah ada yang tahu pada tanggal 1 Februari yang lalu diperingati sebagai World Read Aloud Day atau Hari Membaca Nyaring seluruh dunia? Apa itu membaca nyaring? Kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara melafalkan setiap kata, kelompok kata, dan kalimat dari bacaan yang kita hadapi, sehingga orang lain dapat mendengar serta memahami intisari sebuah teks yang kita baca. Rothlein dan Menbetz, pakar literatur dunia, pada tahun 1993 menyampaikan bahwa membaca nyaring dapat meningkatkan keterampilan berbahasa lainnya. Sementara itu, pakar kebahasaan yang lain, Chock, mengatakan membaca nyaring yang dilakukan setiap hari dapat mempengaruhi area produktivitas yang berbicara di dalam otak sehingga membuat otak lebih sehat dan menjadi lebih aktif. Nah, manfaat membaca nyaring yang pertama, meningkatkan daya ingat. Membaca dengan suara nyaring akan membuat kita lebih mudah mengingatnya. Apalagi kalau tipe belajar kita itu auditory atau mendengar. Kita akan lebih mudah memahami dan mengingatnya. Yang kedua, melatih ekspresi wajah. Orang yang membaca nyaring biasanya akan menunjukkan ekspresi wajah disertai intonasi suara. Nah, orang yang mendengarkan bisa memahami ekspresi wajah saat orang sedang senang, cemas, sedih, dan takut. Bisa juga mengenal nada bicara orang saat marah, sedih, atau gembira. Dan yang ketiga, mengembangkan imajinasi. Sering mendengarkan cerita atau buku yang dibacakan dengan nyaring akan membuat imajinasi kita berkembang. Saat mendengarkan, kita membayangkan kejadian. Nah, kemampuan ini diperlukan untuk membaca buku yang tidak ada gambarnya. Imajinasi yang berkembang akan membuat kita jadi kreatif. Dan yang keempat, menghibur. Mendengarkan cerita dari orang yang dekat dengan kita akan membuat kita senang. Rasa lelah dan jenuh setelah belajar seharian pasti akan hilang. Dan yang kelima, membangun keakraban. Saat ada orang yang membacakan buku, kita tentu akan berusaha duduk di dekatnya supaya bisa mendengarkan dengan jelas. Bila yang membacakan adalah ayah atau ibu, kita tentu akan berusaha duduk di sampingnya atau menyender di bahunya. Kita akan merasa nyaman dan akrab dengannya. Begitu juga bila kita yang membacakan buku untuk adik, lalu adik duduk di samping kita, dan hubungan kita dengan adik jauh lebih menjadi akrab. Di sini saya akan membaca sebuah potongan cerita, silahkan diperhatikan. Kisah dua butir telur. Dua butir telur sedang berdiskusi mau jadi apa mereka kelak. Telur pertama berkata, dia ingin menjadi tiram. Dia hanya diam dalam air dan makanan akan datang dengan sendirinya seiring dengan arus laut. Dia tidak perlu bersusah payah mengambil keputusan dan inisiatif juga. Tidak perlu bertanggung jawab terhadap siapapun. Telur kedua tidak sependapat. Dia ingin menjadi seekor elang. Dia bebas kemanapun dia ingin pergi dan bebas mengambil keputusan serta menentukan jalan hidupnya sendiri. Seekor elang tidak mengikuti arus lautan, tapi mengatur dan kadang-kala melawan arus angin. Dari cerita dua butir telur tadi, kira-kira mau jadi apa dan mau jadi yang mana? Tiram yang cuma pasrah dan merasa puas dengan keadaan sekarang, atau seekor elang yang bebas menentukan hidupnya dan pergi kemana saja yang dia suka? Seorang pemenang akan berkata, memang tidak mudah, tapi bisa. Tapi seorang yang lemah akan berkata, memang bisa, tapi tidak mudah. Apa pendapatmu tentang membaca nyaring? Akankah kamu mempraktekannya? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar bawah ini. Sampai jumpa di kegiatan literasi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.